kita akan masuk dalam pelayanan untuk baptisan anak. Jemaat Tuhan yang kekasih, pelayanan baptisan kudus dilaksanakan berdasarkan ketaatan pada perintah Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 19 sampai ayat 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Saudara-saudara, dari perintah yang ada ini menjadi jelas bahwa pemerintahan kerajaan Allah itu berkaitan erat dalam pelayanan baptisan kudus. Melalui pelayanan baptisan kudus ada dua hal yang hendak dinyatakan, yaitu satu, air yang dipercikan atau di dalamnya orang diselam untuk baptis itu adalah citra kehidupan dan kematian. Kita semua adalah orang-orang berdosa yang patut menerima hukuman Allah dan karena itu tidak dapat masuk kerajaan Allah kalau tidak diperanakan kembali. Jika benarlah kata Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 3 ayat 5b, Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Oleh baptisan kudus kita dipersatukan dengan Tuhan Yesus Kristus dalam kematiannya di kayu salib untuk penebusan dosa-dosa kita. Serentak dengan itu kita dipersatukan pula dengan kebangkitannya untuk hidup yang baru. Roma 6 ayat 3 sampai ayat 5. Kemudian firman yang diucapkan pada saat baptisan itu berbunyi, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini berarti baptis dalam nama Bapa menyaksikan dan memeteraikan bahwa Allah mengadakan suatu perjanjian yang kekal dengan kita dan dengan anak-anak kita serta mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Baptis dalam anak menyaksikan dan memeteraikan bahwa kita sudah disucikan dari dosa-dosa kita dan dijadikan anggota tubuhnya. Kita sudah ditebus dengan harga yang mahal, yaitu darahnya yang menyucikan kita di segala dosa dan kecemaran kita. Dibaptis dalam nama Roh Kudus menyaksikan dan memeteraikan bahwa Roh Kudus rela mendahului kita masing-masing dan memberi kehidupan yang baru kepada kita dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus memberi kita kemenangan atas iblis dan atas segala kuasa kegelapan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, meskipun anak kita ini belum mengerti tentang baptisan itu, janganlah kita lalai untuk membaptisnya. Karena mereka juga diperkenan Allah untuk menerima perjanjian anugerahnya di dalam Yesus Kristus. Dan kalau gereja melayani baptisan anak-anak, hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa anak-anak pun telah termasuk dalam kematian karena dosa Adam dan Hawa. Tetapi oleh Yesus Kristus mereka itu diterima dalam anugerah Allah. Sebab kepada mereka pun berlaku janji Allah. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Itu kesaksian kitab suci kita dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39. Sebab itu haruslah anak-anak kita dibaptiskan sebagai anak-anak Allah, ahli waris kerajaannya dan perjanjiannya, sehingga orang tua, Bapak bersama saksi-saksi baptis, kamu haruslah bertanggung jawab dalam hal mendidik, kemudian mengajar kepada anak kita tentang pengajaran agama Kristen, baik itu di rumah atau di sekolah minggu, supaya mereka dapat mengerti tentang baptisannya itu sendiri. Orang tua, saksi, silakan berdiri. Ibu bapak
yang tentu anaknya akan dibaptis dengan dihadirkan bersama saksi-saksi pada saat ini. Saudara-saudari telah mendengar bahwa baptisan kudus adalah perintah Allah yang telah memeteraikan perjanjiannya kepada kita dan kepada anak-anak kita. Karena itu, jikalau ibu, bapak, dan saksi percaya akan hal ini, sekarang akan dipersilahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan di sini, di hadapan Allah dan di hadapan jemaatnya sebagai saksi. 1. Apakah saudara-saudari percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus, sesuai kesaksian Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru? Apakah saudara-saudari mengaku bahwa berdasarkan janji Allah, maka anak-anakmu diterima dalam perjanjian Allah, dan karena itu mereka ini harus dibaptis sebagai anak-anak Allah dan anggota jemaatnya? 3. Apakah saudara-saudari berjanji akan mengajar anak ini dalam iman kepada Yesus Kristus, dalam pengajaran di rumah, dan akan membimbingnya untuk mengikuti ibadah-ibadah sekolah minggu dan pelajaran agama Kristen yang diselenggarakan oleh gereja, serta berusaha menjadi teladan yang baik sampai mereka nanti percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Selaku hamba Yesus Kristus, saya bertanya kepada orang tua dan saksi baptis, apakah jawab saudara-saudari? Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami mohon kepadamu kiranya oleh pengasihan-Mu Engkau menyambut dan menerima anak ini dalam persekutuan-Mu. Terimalah kiranya anak ini, kuduskan dan urapilah dia dengan roh dan firman-Mu agar dia tahu bahwa Yesus Kristus adalah sumber kehidupannya dan hati serta seluruh hidupnya boleh menjadi tempat kediaman-Mu. Amin. Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti inilah yang empunya kerajaan Allah.
Anak tercinta, Orlando Sean Nangka, aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh sukacita dan kasih Tuhan, saya jemput jemaat sekalian untuk berdiri. Terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa di surga, berikanlah kepada anak terkasih Orlando Sianangka karunia-karunia Roh-Mu yang kudus, supaya ia berkelimpahan dalam rahmat-Mu, supaya kelak ia mengabdi kepadamu sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup, karena bagimulah kemuliaan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Silakan jemaat kembali duduk. Mari kita akan dengar persembahan puji-pujian dari keluarga bersama, keluarga besar jemaat kolom 2. Karena yang dibaptis adalah keluarga anak yang ada di kolom 2, jadi kebiasaan yang ada biasanya kita keluarga besar kolom 2 diajak untuk memuji Tuhan. Silakan.
Amin.